Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaka Nugroho, NIM 0501000184. Di sini saya akan berperan menjadi kuasa hukum penggugat Tuan Andi. Kasus gugatan Wan Prestasi cedera janji dalam perjanjian jual beli tanah nomor perkara 154 Perdata tahun 2023 Pengadilan Negeri Cibinong. Pihak-pihak yaitu penggugat Tuan Andi, kuasa hukum penggugat Rizaka Nugroho, SHMH. Tergugat Tuan Budi, kuasa tergugat Hafisa Farah Afrisania, SHMH. Berikut simulasi persidangan perdata, pembacaan kesimpulan. Majelis Hakim telah duduk, diapit oleh Hakim anggota 1 dan 2, kuasa hukum penggugat Rizaka Nugroho, SHMH, dan kuasa hukum tergugat Hafisa Farah Afrisania, SHMH, berada di tempat masing-masing. Hakim Ketua mengetuk palu 1 kali. Sidang perkara perdata nomor 154 Perdata tahun 2023 Pengadilan Negeri Cibinong antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat dengan agenda pembacaan kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Majelis Hakim, kami siap. Kami telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis Hakim dan kepada pihak tergugat. Dengan izin majelis, perkenankan kami membacakan ringkasan pokok-pokok kesimpulan tersebut. Silakan, kuasa hukum penggugat. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Berdasarkan seluruh proses persidangan, surat-surat dalam berkas, perkara, serta alat bukti yang telah kami ajukan, kami kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan kesimpulan mengenai eksepsi tergugat. 1. Eksepsi gugatan kurang pihak atau Pelerium litis consortium yang diajukan tergugat harus ditolak. Kami tegaskan kembali bahwa hubungan hukum dalam perkara ini bersumber pada perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. Dalil tergugat bahwa Bank BCD harus diikutsertakan karena urusan pinjaman KPR adalah urusan internal tergugat dan bukan syarat yang mengikat penggugat dalam perjanjian. 2. Eksepsi gugatan kabur atau absurd libel juga harus ditolak. Kerugian material penggugat sudah sangat jelas, yaitu harga jual yang belum dibayar sebesar 700 juta. Kami juga telah menjelaskan kerugian opportunity cost yang timbul karena tanah terikat perjanjian selama lebih dari 6 bulan dan tidak bisa dijual kepada pihak lain. Mengenai pokok perkara, 1. Wan Prestasi tergugat sudah terbukti secara sah meyakinkan. Fakta yang diakui tergugat sendiri adalah adanya keterlambatan pelunasan tahap kedua yang jatuh tempo pada tanggal 15 April tahun 2023 dan keterlambatan ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Ini sesuai pasal 1243 KUHP Perdata. 2. Dalil force majeure. Tergugat harus ditolak. Kesulitan proses pinjaman bank atau kegagalan mendapatkan pinjaman adalah resiko yang menjadi tanggungan tergugat sebagai pembeli dan bukan termasuk kategori force majeure. 3. Dalil itikat baik atau bona fide. Tergugat harus ditolak. Itikat baik wajib ditunjukkan dengan memenuhi prestasi sesuai waktu yang diperjanjikan. Keterlambatan pembayaran lebih dari 6 bulan dan pengabaian somasi jelas menunjukkan adanya kelalaian atau wan prestasi. Pembayaran uang muka sebesar 300 juta adalah kewajiban yang telah dilaksanakan, namun tidak dapat membenarkan wan prestasi atas sisa pembayaran. Mengenai pembuktian kerugian, 1. Kami tegaskan kembali, kerugian penggugat adalah real dan pasti. Selain kerugian pokok 700 juta, terdapat kerugian atas hilangnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain atau opportunity cost selama tanah terikat perjanjian. 2. Oleh karena itu, kami menolak tuntutan tergugat untuk diberikan waktu yang wajar, sebab tergugat terbukti telah melakukan wan prestasi. Penegasan kembali tuntutan. Berdasarkan seluruh dalil yang terbukti, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
Dalam eksepsi, menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah dibatalkan. 4. Menyatakan uang muka tahap pertama sebesar 300 juta adalah hangus dan menjadi hak penggugat sebagai ganti kerugian. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 50 juta. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Terima kasih majelis hakim. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima salinan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat? Sudah, Yang Mulia. Karena seluruh tahapan persidangan, mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan telah selesai, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan. Kuasa hukum penggugat, adakah hal-hal lain yang mendesak yang perlu disampaikan sebelum sidang ditutup? Cukup Yang Mulia, kami meyakini dalil-dalil gugatan kami dan alat bukti yang kami ajukan telah cukup kuat untuk membuktikan adanya wan prestasi tergugat. Kami berharap majelis hakim dapat mengabulkan seluruh tuntutan kami. Terima kasih. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 4 Desember 2025 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan putusan kepada para pihak diwajibkan hadir tanpa dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditutup.